ke Indonesia ini. Iya, saya memang pulang tanpa izin Abi, tapi yang membuat saya pulang ada ketiga anak saya Hmm. yang menarik saya untuk pulang. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, saya diinterogasi sama pihak kedutaan Indonesia. Pihak kedutaan Indonesia aja tersentuh dengar bahwaku punya tiga anak di Indonesia. Nggak ada yang Nggak ini. ada yang ini. Justru mereka yang lebih pengertian. Hmm. Berarti saat Ibu di BAB itu tidak ada yang mendampingin ya Bu ya? Nggak ada. Sendirian ya? Aku mah dari kasus yang pertama Abi, aku tuh tipenya slow, santai. Kalau kita benar ngapain takut? Justru dengan Abi di Amerika tuh kalian buat Abi jadi mental pecundang. Berani ngomong di jauh. Ya. Aku justru nggak setuju dengan Abi di sana. Kalau kau ngerasa omongan kau benar, kau hadapi. Jangan berani ngomong itu. Aku nggak suka. Makanya orang kalau berani ngomong sama saya, jangan ngata di belakang, berani ngata di depan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menampilkan pernyataan dari Sarah Ayu ya, yang akhirnya muncul ke publik setelah 1,5 bulan ya. 1,5 bulan kembali ke Indonesia dan banyak sekali sentimen-sentimen negatif yang dibuat oleh para pendukung Saifuddin Ibrahim kepada Ibun atau Sarah Ayu ya, di mana kita ketahui 1 bulan yang lalu ya Sarah Ayu memutuskan kembali ke Indonesia lewat pertolongan konsul ya atau konjen Indonesia yang ada di Amerika, di mana ya kepulangan Sarah Ayu itu karena dia rindu dengan anak-anaknya, terus yang kedua karena rindu dengan makanan di Indonesia, dan yang ketiga, karena dia disuruh kerja di Amerika seperti sapi perah. Itu menurut si Sarah Ayu ya. Jadi setelah 1,5 bulan, akhirnya dia muncul. Selama ini dia sudah pulang tapi nggak muncul-muncul, sehingga membuat banyak netizen, banyak para pendukung Saifuddin itu ngamuk. Ya, pendukung Saifuddin merasa bahwa Ibun ini pengkhianat. Seorang istri kok pulang gitu, meninggalkan suaminya di Amerika, yang jadi gelandangan, yang jadi pemulung, yang nasibnya nggak jelas. Kasihan Abi gitu kan. Inilah yang saya kadang-kadang agak ya kasihan melihat Ibun dan juga anak-anaknya, di mana pendukung-pendukung Saifuddin ini seperti benar-benar kehilangan akalnya. Saya nggak ngerti ya, kenapa pendukung Saifuddin ini cenderung selalu tidak punya akal. Selalu ya kita mendapati pendukung-pendukung Oten-Oten Paukers ini, polemikus-polemikus Oten ini, mereka itu cenderung tidak bisa lagi berpikir secara rasional. Di sini saya mengajak, ya, saya memberitahukan kepada teman-teman, bukan hanya ya Saifuddin yang butuh belas kasihan kalian. Ibun dan anak perempuannya yang masih kecil itu jauh lebih membutuhkan belas kasihan kalian. Jadi kalau kalian memang mendukung Saifuddin, harusnya juga kalian kasihan dengan istri dan anaknya. Kalian bayangkan, Saifuddin mau beli makan, tinggal beli makan. Yang penting kalian donasi. Yang penting, oten-oten di Indonesia ini yang mendukung Saifuddin tinggal transfer, kasih dia duit, dia bisa beli makan. Sedangkan Ibun, ya, Ibun dan juga anak-anaknya juga butuh perhatian. Juga butuh belas kasihan kalian, kan gitu. Kalian transfernya cuma tahu ke Saifuddin, bukan ke Sarah Ayu. Sekarang Sarah Ayu nggak bisa lagi ngambil uang Saifuddin lantaran ATM-nya ketelan. Harus Saifuddin yang ke Indonesia minta ATM baru. Ibu bertahan hidup dari hasil ya harta benda yang sudah berhasil dia pindah tangankan, mobil, rumah ya, dan juga tabungan sebelumnya, harta benda yang ada dalam rumah gitu, emas, perhiasan, dari uang itu. Tapi itu kan pelan-pelan akan habis kalau ibu tak kerja. Kalau ibu tidak bisa mencari penghasilan, anaknya masih kecil kawan-kawan. Anaknya tuh masih yang paling kecil ya, si Margaret tuh masih 1,5 tahun, bayangkan. Perjalanan hidupnya masih lama. Masih panjang yang harus dia lewati.
Ibun tentu saja harus mengamankan apa yang bisa diamankan. Kalian nggak kasihan gitu lihat Ibun. Kalian selalu bilang Saipudin kasihan ditinggal istri loh. Bagaimana dengan anak-anak mereka? Lebih kasihan Saipudin ditinggal istrinya atau anak-anaknya ditinggal ibunya? Coba kalian pikir ya. Coba teman-teman pikir. Tapi di sini ya sudahlah. Kita akan tampilkan dulu curahan hati dari Ibun ya. Curahan hati oleh si Sarah Ayu yang akhirnya muncul ke publik menjawab alasan dia kenapa pulang ke Indonesia. Walaupun kalau kita lihat ini masih banyak yang ditutup-tutupi lah. Ya itu normal lah. Yang penting Ibun sudah mulai mau bersuara. Kita sudah bisa nangkap lah apa yang sebenarnya terjadi dari statement-statement Sarah Ayu. Ada beberapa hal yang teman-teman bisa perhatikan ya. Bahwa ya ini satu tekanan yang luar biasa terjadi di kehidupan Sarah Ayu. Oke, kita dengarkan dulu bacotan dari Sarah Ayu. Ya kira-kira nanti kita akan bisa nyimpulkan mana yang benar, mana yang tidak ya. Tetapi memang bisa dikatakan kebanyakan benar, ya kebanyakan benar. Tetapi mungkin alasannya dibalik-balik saja. Oke, kita dengarkan dulu. Saya pulang yang pastinya bukan maksud untuk meninggalkan Abi. Oke. Saya pulang, saya kan pergi berdua, sedangkan saya punya anak. Ya. Saya sebagai orang tua, sebagai ibu yang melahirkan, ya pasti rindu anak saya dong. Oke. Orang yang waras pasti bilang saya wajar saya pulang. Saya akan lihat anak-anak saya, Bang. Ya. Cuma orang yang berpikiran pulang, kalau saya nggak punya anak sama Abi, boleh kalian tuduh. Ini kan posisi anak ada di Indonesia. Apakah anak-anak saya itu nggak punya hati nurani? Apa nggak punya perasaan? Apa mereka tuh hanya boneka di rumah? Ya. Saya berpikir gini, Abi sudah besar. Ya. Ya nggak? Ibarat makan bisa ambil sendiri. Sedangkan anak-anak saya itu kan masih tahap usia apa ya? Butuh saya. Makan harus diambilin. Ya. Ya nggak? Saya sebagai orang tua ya, saya bertanggung jawab sama mereka. Saya juga bertanggung sebagai Abi. Abi di penjara saya sudah urus. Selama beberapa bulan di Amerika, saya udah urus. Nah, saatnya saya ngurus anak saya dong. Bagi waktu. Ya. Oke, ini kan udah pulang. Akhirnya kan Abi juga masih tinggal di sana ya? Abi masih tinggal di sana. Saya sudah minta pulang. Gini sebenarnya Bang, saya mau cerita. Ya. Sejak awal viralnya kasus ini, saya hanya melihat satu, ada rencana Tuhan yang pasti. Ya. Ya. Setiap orang yang mau dipakai Tuhan itu pasti diproses. Ya. Aku sama Abi ini diproses, kan main. Berarti kami tuh punya talenta, punya karunia Tuhan mau pakai. Kalau orang melihat secara besar, aku melihat dengan kejadian ini pasti ada rencana besar. Dan setan juga nggak akan diam. Ya, masuk. Selalu nganggu terus. Nah, waktu viral, aku hanya bilang sama orang-orang di Amerika, maksud Tuhan adalah memang kami harus stay di Amerika, tapi hanya berapa bulan saja. Berapa bulan saja ini adalah untuk waktu Abi harus menyenangkan saya, karena satu tahun setengah Abi di penjara loh. Ya. Lalu setelah keluar penjara tuh Abi pelayanan melupakan saya dan anak saya. Saya sudah bilang semua orang. Maksudnya Tuhan, kenapa? Karena Abi ngomong 300 ayat itu bukan waktu di Amerika. Sebelum ke Amerika itu udah ngomong. Tapi entah kenapa nginjak Amerika langsung viral. Saya langsung ambil, oh Tuhan maunya kita berdua berdiam diri di sini dulu, menikmati masa berdua yang 1 tahun lebih itu udah kehilangan waktu kita berdua. Nah kalau kita berdua ini sudah oke, udah mantap, keadaan tuh bisa pulih, gue bilang. Tapi orang nggak ada yang percaya sama saya, Bang. Ya kan saya anggap, saya kan masih kecil. Orang anggap Tuhan tuh udah berbicara kepada saya. Karena masih kecil mungkin ya. Berarti kan sebelum berangkat ke Amerika itu berarti udah ada konten-konten seperti itu. Udah ngomong, bukan direncanakan. Atau sana kabur sengaja mau bikin kekacauan di Indonesia, nggak ada. Itu pure Abi ngomong itu kan sudah lama ngomong. Oke. Kalau orang mengikuti YouTube Abi, pasti udah tahu tuh omongan itu bukan pas di Amerika. 6 bulan sebelum kasus Kaci itu kan udah ngomong. Pas nanganin kasus Kaci, Abi sempat singgung kok 300 ayat tuh hapuskan itu, udah ngomong. Cuma nggak tahu kenapa viral di Amerika, langsung saya oh maksud Tuhan ini seperti ini. Mungkin kita harus stay dulu di sini berdua, menikmati masa berdua yang sudah kehilangan, yang selama ini ada konflik-konflik, kita perbaiki berdua di sini dulu, ya nggak? Kalau kita berdua sudah oke, udah nyambung, udah klop, Tuhan akan pulihkan
kan saya percaya itu, Bang. Iya. Tapi orang nggak percaya, inilah yang itulah. Nah, Abi kelemahannya di situ. Makanya sebenarnya waktu kasus itu, aku banyak berdiam diri. Aku sudah larang Abi. Bi, berdiam diri. Bi, berdiam diri. Iya. Tapi orang nganggap aku nggak dukung pelayanan Abi, Bang. Iya. Ku dianggap, ku nih istri yang nggak dukung pelayanan Abi. Justru kalian netizen yang dukung Abi kayak gitu. Akhirnya Abi kebelet sendiri. Ya dong. Seperti ini, Abi, aku ajak Bi pulang. Kamu nggak baca komentar netizen, jangan pulang. Saya jawab apa? Ya udah, netizen itu aja yang ngurus di Amerika, jangan aku. Kalau kamu mau diurus aku, kita pulang. Karena aku percaya panggilan kita di Indonesia, bukan di sini. Nah, bukannya udah enak di Amerika? Enak apaan? Orang pada kepengen ke Amerika ya Bang, Iya. secara. Aduh, kalian belum merasakan. Kalian coba pergi ke Amerika. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih hosana-hosana. Udah 4 bulan ke atas, salibkan dia. Udah, pokoknya kalau orang yang mau ke Amerika, saya bilang orang yang harus kuat mental. Karena kerja di sana, Bang, itu tenaga 3 kali lipat. Memang gaji gede, tapi tenaga yang kita keluarkan 3 kali lipat. Kita sama dari Indonesia gitu. Iya, kerjanya itu kayak sapi peras. Kayak robot, kita harus mengalahkan mesin. Memang Bu Sarah datang ke sono kerja. Bukan Saya sih pelayanan dan sebagainya. enggak niat kerja, tapi karena keadaan di sana udah Atas kasus ini juga. ya berbulan-bulan di sana, kalau nggak kerja bengong juga, otak jadi bego. Mendingan gua kerja supaya jangan otak jadi mikir hal-hal yang enggak, Bang. Jadi aku bawa kerja. Jadi aku udah merasakan kerja di Amerika. Jadi makanya kalau bagi yang mau ke Amerika harus siapkan mental. Kalau kalian malas jangan nginjak Amerika. Itu pesan saya. Kalau kalian mau nginjak Amerika, orang yang harus punya tekad, punya semangat, yang rajin. Kalau malas jangan nginjak Amerika. Bisa pingsan kalian. Nah, ini Bun, saya mau tambahin pertanyaan ya Bang ya. Siap. Karena yang selalu kita dengar nih, wah Pak Saifuddin Ibrahim sama istrinya kabur dengan kasus ini. Nah, boleh nggak diperjelas sebenarnya awal mula ke Amerika itu seperti apa? Gitu. Awal mula ke Amerika itu ada acara, Ya. ya, Pelayanan ya Bang. Ya. Rohani atau Pelayanan. pelayanan. Kedua, aku harus ada beli barang di Amerika. Oke. Nah, Sambilan lah. sambil nyelam minum air lah, udah ke Amerika. Nama otak Cina, bisnis. Jadi kami ke Amerika itu bukan maksud kabur dan bukan juga maksud untuk memecah belah Indonesia. Ya. Ya enggak, orang ngomong, wah Abi sengaja mau jadi warga negara sana bikin ulah. Enggak ada niat sedikit pun. Kalau ada niat, pasti pergi bawa 3 anak dong. Betul. Ini saya pergi berdua, bawa baju hanya cukup untuk sebulan. Betul. Jadi saya, dari mana orang bisa berpikir kami mau kabur atau mau tinggal di Amerika? Nggak ada niat, nggak ada rencana. Betul, karena waktu itu setahu saya juga, karena kita waktu itu satu pelayanan dengan gereja ya Bun ya, di mana gereja Murtadin lah ya waktu itu habis buka ya Bu ya. Iya. Nah karena kita membuka gereja pasti membutuhkan dana, benar ya. Nah tetapi waktu itu kan memang cuma sebulan ya Bun ya yang direncanakan. Iya. Udah tiket pulang pergi sudah ada ya waktu Sudah itu. ada. Sudah ada, tapi baru 1 minggu ya di sana itu Viral. kasus 300 ayat itu seperti itu. Nah, saya langsung viral itu saya sudah tahu, oh maksud Tuhan itu apa. Honeymoon lah ya. Oh, rencana Tuhan ini apa nih? Udah tahu saya dari viral, cuma orang banyak nggak percaya sama saya. Omongan saya itu dianggap, kamu belum tanya Tuhan. Selalu itu yang aku bilang. Sampai aku mikir, berarti Tuhan tuh nggak ngomong sama anak kecil ya. Nah, juga orang berpikiran, aku pulang ini meninggalkan Abi. Ya. Kalau aku mau ninggalin Abi, waktu anak 1, waktu Abi masuk penjara pertama, ngapain udah anak 3? Betul. Berarti anak Ibu Sarah ini 3 ya, cewek semua Bu. 3, kalau aku mau seperti yang diisukan orang, bukan sekarang, dulu-dulu aja. Iya. Nah, tetapi Bun, karena Bunda balik ke Indonesia, inilah yang makin digoreng-goreng. Ibarat gosip itu makin digosok makin sip. Ya, Nah. gitu kan. Tapi kan saya nggak terpengaruh. Waktu viral-viral kemarin saya pulang, saya kan nggak mau. Jadi saya anggap itu orang kan banyak WA, telepon. Yang WA yang telepon itu kan yang kepo. Tapi yang orang yang hidup bersama saya, sudah sehari sama saya kan, itu anggap ketawa aja. Iya. Walaupun itu dibuat oleh Abi. Mm-mm.
Kenapa bisa Ibu Sarah bilang dibuat oleh Abi? Kalian nggak tahu itu Abi itu siapa? Aku yang tahu. Kalian nggak, kalau kalian mencermati tulisan Abi itu, orang yang punya logika, oh tahu Abi ini keadaannya seperti apa, ya nggak? Iya. Jadi kalau kita boleh ngefans, tapi jangan ngefans itu sekilo kurang 3 on. Apa tuh artinya? Artinya jangan bego-bego banget gitu. Jangan kita tuh mengidolakan orang tuh, apa yang idola lakukan tuh dianggap benar. Iya. Aku aja walaupun istri dari Saifuddin Ibrahim, orang banyak mengagungkan Abi. Aku mah biasa aja. Walaupun orang bilang Abi inilah baik hati lah, murah hati lah, yang orang bilang segala macam aset kekesenan, aku biasa aja. Yang berhak layak dipuji dan disembah itu hanya Yesus, bukan Abi. Makanya aku nggak pernah kayak orang tuh. Makanya kalau aku ngedampingi Abi, orang berfoto dengan Abi, aku sampai istri tuh sampai bengong gini. Ya elah dalam hati gua. Bagi orang Bangka itu apa? Pengen muntah. Benar, terlalu berlebihan. Aku tuh orang nggak suka yang berlebihan. Walaupun Abi nak sefenomena apapun bagiku biasa. Iya. Oke. Karena kalau kita paham mengerti, yang lah berhak dipuji Tuhan kita ini cuma alat. Jadi jangan ngerasa sombong. Ya enggak? Jangan ngerasa sombong. Ya, Bang, jangan ngerasa sombong walaupun banyak subscribe. Ingat tuh, yang berhak dipuji itu siapa? Yesus. Ya. Tapi Bun, karena kepulangan Bunda ini kan orang bertanya-tanya dengan berita yang lagi booming ini. Iya. Benar berarti istri Saifuddin Ibrahim itu ninggalin Saifuddin Ibrahim. Nyatanya lah lo di Indonesia. Bener dong gitu. Masa ada yang bilang gini, yang lebih parah, lagi susah ditinggalin. Waktu Iya. susah di penjara, buktiku dampingi. Ya enggak? Selama ini 8 bulan di sana aku dampingi. Ya enggak? Enggak langsung ku tinggalin langsung pas viral. Dan aku pun sudah memikirkan Tapi katanya belum prepare. habis duitnya, itu belum habis duit Abi. Sekarang juga masih banyak kok duit dia. Aku kan di sana kerja. Oh gitu. Di sana yang kerja siapa? Aku. Abi tinggal apa? Ongkang-ongkang kaki dia mau kerjanya khotbah doang, dia bisa. Oh. Berarti selama di Amerika itu Bu Sarah kerja ya? Ya kerjalah. Emang ada orang Kristen yang mau biaya hidup saya? Katanya netizen suruh jangan pulang. Kalau ngomong jangan pulang tuh berkontribusi, jangan komentar. Kalau saya nih, Abi, aku mau ngurus Abi, tapi kita pulang. Tapi kalau di sini aku bilang aku nggak mau. Pokok aku mati gila aku nggak mau tinggal di Amerika. Untuk liburan is okay, tapi untuk tinggal aku lebih senang di Indonesia lah, tanah kelahiran. Pertama, aku tuh sulit dimakan. Abi udah tahu aku. Aku tuh Bang, kalau pelayanan keluar kota itu 2 minggu, pasti pulang itu aku udah harus cari T1. Harus makanan Bangka. Atau enggak aku apa pengen makan apa ya khasku, aku minta kirim dari Bangka. Aku kalau sebulan nggak makanan khasku, kayaknya demam. Itu nggak tahu kenapanya. Makanya di sana itu aku stres karena aku susah makan aku. Iya, iya. Aku tuh paling sulit dimakan. Berarti Bunda balik itu satu untuk anak-anak. Ya iyalah. Nah, karena anak-anak kan ketika anak-anak masih balita juga Iya. ya. Dan karena anak-anak itu di Indonesia tetap ya namanya anak-anak masih balita dan ada 3 anak. Yang jelas butuhlah ya kasih sayang ibunya. Iya dong. Dan anak-anakku tuh kan masih kecil, yang makan harus disuapin ini. Kalau Abi kan udah gede, mandi bisa mandi sendiri. Yang anak kan masih harus dimandiin. Jadi seharusnya netizen penonton fans Abi tuh harus bisa dong. Oh, yang mana yang harus dipentingin dulu, didahuluin dulu. Aku udah buktiin selama Abi di penjara kasus pertama, aku dampingi. Iya. Dari vonis 4 jadi 2. Nah, waktu vonis 4 nih, semua orang larang aku untuk naik banding, Bang. Iya. Ya nggak? Semua orang bilang aku jangan naik banding, kasus ini sensitif. Tapi kan aku berdoa. Iya. Aku punya jawaban lain. Iya. Aku hidup tuh bukan dengar omongan orang, pendapat-pendapat orang. Makanya aku beda dari muhtadin-muhtadin lain. Karena aku bukan dengar ikut dari komentar-komentar orang. Kenapa Abi itu begitu aja stak-stak hanya ngikut omongan-omongan orang. Dia nggak punya pendirian seperti saya. Orang banyak ngomongin tuh saya. Isi Saifuddin tuh lihat tuh gayanya. Ya nggak? Paling ini. Nah, aku tuh bisa bergaya tuh karena aku ngikut tuntunan Tuhan. Sebelum aku merencanakan sesuatu, aku udah tanya Tuhan sertai nggak? Tuhan kasih berkenan nggak aku melakukan hal-hal kayak gini? Dengan aku pulang, aku juga tanya Tuhan kok,
bukan aku main sekali pulang-pulang, udah aku pikirkan selama di Amerika. Dampak sekalipun kejadian kali ini viral nih, aku sudah pikirkan bakal terjadi seperti ini, Bang. Makanya aku kan nggak mau respon langsung. Ya. Orang waktu kejadian itu, lagi rame-ramenya itu status Abi. Deborah telepon saya. Ibu, tolong hapus. Kenapa? Sebenarnya Facebook Abi itu connect ke HP saya, Bang. Kalau aku tahu Abi nulis status itu, bisa ku hapus. Kenapa aku biarin? Ku bilang kayak Deborah, udah biarin aja, kataku kayak, ibu tolong hapus, ibu tolong hapus. Dia nangis-nangis. Ku bilang, udah biarin aja. Kenapa saya biarin aja netizen? Di sini aku mau lihat ngetes orang juga. Oh, berarti nih yang ngateku di belakangku. Aku kan cek yang inbox Abi semua. Aku tahu. Oh, nih. Jadi ku lihat di mana orang yang menghargai aku bukan embel-embel nama Saifuddin Ibrahim. Di sini ku ngetes orang. Kalau Ibu Deborah masih ingat yang kita wawancara sama teman aku itu, Oh iya. apa pesan Molly? Ingat, hati-hati dengan Bu Ayu, dia suka ngetes orang. Tuh. Nah, ingat kan? Iya. Kalau para netizen ingat, buka di channel saya yang Saifuddin Ibrahim tuh, wawancara teman sekolah saya, dia bilang, ada pesan dia, hati-hati dengan Bu Ayu, dia suka ngetes orang. Makanya, aku tuh bisa pantau Bang, Facebook Abi, bisa connect. Deborah telepon aku, Bu, hapuslah Bu, hapuslah Bu. Dia nangis-nangis nih di telepon orang. Biarin aja Bu, aku sengaja. Aku mau lihat siapa yang ngateku di belakang. Aku udah tahu nih nama-nama yang ngate-ngateku. Nah. Oh, jadi orang tuh menghargaiku segitu, aku lihat. Berarti orang yang inbox Abi pun Bunda tahu ya? Udah tahu semua. Jadi nama-nama orang yang ngateku tuh aku udah tahu. Walaupun dia digoreng sama pihak Muslim sekalipun. Ya. Pas aku di Amerika kan namaku udah sering, aku udah dilatih Tuhan, udah diproses. Jadi yang ini aku nggak terlalu kaget lagi Bang. Ya. Jadi aku lihat nih perjalanan hidupku nih diproses Tuhan. Jadi Tuhan tuh udah latih dulu pas di Amerika tuh. Pas Abi ini nulis kayak gitu, aku mah biasa aja. Maka aku nggak, orang bilang, Bu Ayu buat ini klarifikasi. Ah ngapain buat klarifikasi? Aku nggak apa ya, nggak tergiur, terpancing ke orang, dipanas-panasin orang. Ya. Karena di sini proses Tuhan apa? Penguasaan diri. Aku serang balik Abi nggak? Aku nggak mau serang balik Abi, ngapain? Kalau aku jahat hati netizen, sekarang pun ku telepon, Abi itu bisa didepak dari Amerika. Kalau ku nak jahat hati sebagai istri, tapi aku nggak mau jahat hati. Bang, karena ku sungguh mengasihi Abi. Kenapa ku sungguh mengasihi Abi netizen? Kenapa? Waktu aku pulang ini ditolong oleh Kedutaan Indonesia. Ya. Karena pasporku disimpan Abi. Disimpan paspor biar jangan pulang. Jangan pulang. Berarti tanpa izin Abi dong Iya, pergi ke Indonesia ini. iya. Saya memang pulang tanpa izin Abi, tapi yang membuat saya pulang ada ketiga anak saya. Yang menarik saya untuk pulang. Ya, ya. Nah, saya diinterogasi sama pihak Kedutaan Indonesia. Pihak Kedutaan Indonesia aja tersentuh dengar bahwa aku punya 3 anak di Indonesia. Ku diinterogasi segala macam. Abang tahu nggak kesimpulan dia bilang apa? Apa? Ibu nih orang baik, cuma suami ibu aja yang gila. Sebenarnya aku nak mau ketawa, tapi aku diam aja. Pihak Kedutaan Indonesia bilang suami ibu tuh ngerosak bangsa Indonesia. Aku diam aja. Aku cuma ngomong gini, Pak, aku tahu suamiku salah. Aku nggak apa-apa, aku yang dipenjara, aku yang gantiin dia. Dia bilang, ngapain ibu? Ibu nggak salah. Saking ku mau berkorban untuk Abi netizen, ku bilang ke Kedutaan Indonesia, Pak, biar aja aku yang nanggung ya. Aku sudah bilang ke Ibu Deborah, Bu, kalau ku di penjara sekalipun, ibu anterin ku makan ya. Ibu Deborah udah tahu makanan kesukaanku apa. Empek, soto Surabaya. Ya udah tahu dia apa yang aku suka makan. Kalau jalan tuh Bu Deborah udah tahu tuh menu-menu aku. Kenapa Bu Ayu bisa sampai segitunya biarkan saya yang penjara daripada suami saya? Karena aku sungguh mengasihi Abi, Bang Leo. Aku tahu kenapa Abi nggak mau pulang. Aku nggak apa-apa aku gantiin Abi di penjara. Aku udah bilang ke pihak Kedutaan Indonesia, aku sudah bilang ke Baris Krim, kalau tangkapku aja. Aku nggak apa-apa gantiin Abi. Kenapa? Aku udah ngerasa di dunia udah puas. Aku juga udah pikir gini, aku udah ngerasa udah mending mati juga sih. Emang aku ngerasa Abi juga salah. Memang Tuhan menyuruh kita menginjilin orang, tapi dengan cara bukan seperti ini. Aku juga sebagai istri
bukan bertentangan, tapi lebih memikirkan masa depan. Kalau gini kan kalian nyuruh Abi semangat-semangat, kalian nggak mikirkan masa depan anak saya 3 bagaimana? Dengan keadaan kayak gini mereka terguncang dong. Sebentar di rumah orang lain, sebentar di rumah orang lain. Terkejut, mana orang tuaku? Belum lihat berita ada Iya. bapaknya gitu kan, ada Karena jejak digital nggak akan pernah bisa Iya. hilang gitu. Karena apalagi anak-anak cewek semua ya. Bu, Iya. ya. cewek semua. Tapi dengan kasus ini ku gini, Bu Deborah, orang pada nasihatin, ayo nanti ini, aku percaya Tuhan akan pulihkan. Jadi ini proses Tuhan. Jadi saya berharap, minta ke netizen, kalian jangan mengganggu proses Tuhan ini. Jangan kalian dipakai setan untuk merusak proses Tuhan. Jadi memang inilah ya yang harus dijalanin, dihadapin ya Bu ya. Iya. Tapi kan pasti netizen ini pada penasaran nih. Paspor kan dipegang sama Pak Saifuddin ya. Terus Bunda gimana bisa sampai pulang ke Indonesia walaupun ditolong kedutaan itu? Gitu loh. Ya saya kan diinterogasi. Akhirnya saya cerita dong keadaan anak saya. Dia sampai ngucap istighfar, astagfirullahaladzim. Saking kesiannya anak-anak yang masih kecil. Aku malah justru bingung kok orang Kristen, orang kita sendiri gak ada mikir segitunya. Kalian nyuruh Abi jangan pulang, jangan pulang. Kalian gak mikir 3 anak saya. Nah ini Bu, saat anak-anak itu umur berapa ya? Soalnya kan pasti mereka pikir paling udah gede. Nah saat Ibu tinggal ke Amerika, seingat saya yang paling kecil itu belum ada setahun ya Bu? Iya belum ada setahun Belum mas. ada setahun. Pulang-pulang udah setahun lebih. Iya. Bayangin. Saya sudah kehilangan waktu sama mereka. Padahal anak-anak itu kan masa-masa gitu masa pertumbuhan yang harus didampingi orang tua. Kalian nggak mikirkan segitunya, Abi, kalian suruh semangat, Abi bongkar. Kalian nggak mikir. Bongkar. Yang kena kasus yang dicari-cari polisi kan saya, bukan kalian. Kalian enak bikin Abi semangat, bongkar. Yang diinterogasi saya. Nah endingnya Bu, waktu itu kan perjalanan dari Amerika ke Indonesia itu nggak gampang ya Bu ya? Nggak gampang saya lewati itu. Rasa otak saya itu tertekan ya. Kenapa? Orang banyak ngomongin, ayo nanti kamu disandera, ini itu. Ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Aku ingat kasus ini, Yakub ke Esau. Oh ya. Kan Yakub kan ketakutan ketemu Esau kan? Tapi setelah ketemu Esau kan ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Betul. Nah itu kalian tuh suka iman kayak gitu. Buktinya saya biasa. Nggak disandera, nggak seperti yang dibayangkan orang. Lihat aku nyaman. Aku diinterogasi sama pihak kepolisian aja tahu bahwa aku nih orang baik. Berarti waktu itu langsung ada ya Bu ya, polisi di airport ya Bu ya? Ya iyalah, langsung saya ditungguin. Ya saya menjalani kewajiban, tapi yang saya ini lucunya apalah? Saya mendarat nih sampai Indonesia. Saya ngerasa nginjak keluar dari pesawat tuh, ngeliat Indonesia, saya kira saya nggak bisa injak Indonesia lagi. Perasaan saya tuh macam bengong, percaya atau enggak. Aduh, tapi saya udah seneng injak Indonesia. Walaupun resikonya Resiko, tantangan yang saya lewat tuh, tekanan pikiran itu. Ya kalau disertai Tuhan, mulus jalannya. Betul. Saya ditungguin dari pihak Bareskrim. Saya langsung nggak nanya surat mana, ditanya, Bu kami dari, ya saya udah tahu. Aku langsung gitu, ya sudah tahu. Boleh nggak kami ambil berita acara? Boleh, tapi boleh nggak saya minta satu syarat? Apa tuh Bu? Saya ini kan udah 30 jam di perjalanan. Saya bilang, boleh nggak saya mau makan kesukaan saya? Boleh. Tuh polisi aja pengertian. Ibu mau makan apa? Saya mau makan tekwan. Karena di Amerika nggak ada tekwan. Kalau pempek masih ada, tekwan nggak ada. Oh. Jadi ku bawa lah ke restoran makan tekwan. Mereka pesan juga tekwan yang 3 orang. Jadi 2 pempek 1 tekwan. Aku makan tekwan udah perut kenyang, udah makan segala macam. Baru di BAP. Di BAP udah nggak seperti yang dibayangkan. Iya. Nggak ada yang Nggak ada yang ini. Justru mereka yang lebih pengertian. Berarti saat Ibu di BAP itu tidak ada yang mendampingin ya Bu ya? Nggak ada. Sendirian ya? Aku mah dari kasus yang pertama Abi, aku tuh tipenya slow, santai. Kalau kita benar ngapain takut? Justru dengan Abi di Amerika tuh kalian buat Abi jadi mental pecundang. Berani ngomong di jauh. Aku justru nggak setuju dengan Abi di sana. Kalau kau ngerasa omongan kau benar, kau hadapi. Jangan berani ngomong itu. Aku nggak suka. Makanya orang kalau berani ngomong sama saya, jangan ngata di belakang, berani ngata di depan. Aku nggak suka ngata orang di belakang. Kalau nak ngata di depan. Itu baru gentleman. Polisi aja langsung bilang gini, pas aku sampai tuh ketemu, Ibu gentleman. Ya iyalah orang Bangka gentleman dong.
Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi itulah jeritan hati dari si Ibun. Kita mulai dari yang pertama ya. Jadi di sini Ibun bilang waktu kejadian itu terjadi, waktu itu viral ya, istrinya merasa, wah ini mungkin waktu yang tepat untuk mereka berdamai dengan kondisi mereka selama ini. Mungkin dari di Indonesia mereka ini kan sering berantem, sering ribut, terus Saipudin juga masuk penjara. Nggak punya waktu, istilahnya quality time dengan istrinya. Jadi Ibun merasa, ya ini saatnya quality time lah. Saatnya kamu meninggalkan semua pelayanan kamu di internet. Karena makin kamu koar-koar, makin sorotan kamera itu ke kamu. Jadi saat dia lagi viral, mending diam saja, nggak usah lagi live, nggak usah lagi muncul di YouTube, sehingga sorotan kamera, sorotan orang kepada dia berkurang, kan gitu. Itu harapan dari Ibun, itu normal. Ya saat kamu sekarang jadi pusat perhatian, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena pembelaan itu nggak ada guna dari kita. Nggak ada gunanya kita membela diri, karena apa? Orang tetap akan memfitnah kita. Contoh saya ini sekarang. Ya saya difitnah oleh banyak oten-oten. Ya, banyak sekali oten-oten ingin melenyapkan saya, ingin menghancurkan saya. Segala cara mereka lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah membela diri dengan mengatakan, oh saya yang benar, mereka yang salah begini? Nggak ada gunanya. Mereka hanya akan mendengar apa yang ingin mereka dengar. Ya, mereka akan seperti itu. Jadi memang yang paling benar itu adalah ya bereskan dulu diri kita, minta pertolongan kepada Allah, ya. Nanti Allah yang akan bukakan jalan, Allah yang akan bantu. Sebenarnya yang dibilang sama si Ibun ini ada benarnya, retorika ya, karena teorinya dia ngerti, walaupun mungkin prakteknya salah, walaupun prakteknya belum tentu dia sanggup lakukan. Tapi secara teori Ibun ngerti apa yang harus dia lakukan. Ya harusnya ya udah dia ambil waktu itu untuk berdua saja, udah nggak usah lagi buka YouTube, nggak usah lagi yang lain. Nanti setelah selesai, ya selesai kalian nikmati masa itu, baru lihat bagaimana, apakah sudah mereda ataukah makin besar kan gitu. Karena dia keluar-keluar di YouTube pun gak ada guna, malah terakhir blunder-blunder ya. Kita tahu saat viral Saipudin, ya beritanya muncul di Indonesia dengan luar biasa, yang dilakukan Saipudin adalah menuangkan minyak ke bara api. Bukannya minta maaf, bukannya tenangkan situasi, dia malah terus-terusan membuat hujatan-hujatan baru. Dan tentu saja sorotan itu akan terus tertuju pada dirinya. Walaupun kita tahu ya, bahwa Saipudin memang suka menjadi pusat perhatian. Orang satu ini memang ada star syndrome. Dan memang hampir mayoritas oten-oten, polemikus-polemikus oten ini punya star syndrome. Selalu pingin jadi nomor satu. Wak Donat pengen jadi nomor satu. Pak Bom-Bom pengen jadi nomor satu. Ya Sob Katul pengen jadi nomor satu. Semua pengen jadi nomor satu. Saya bingung kenapa mereka seperti itu. Punya star syndrome. Jadi Ibun sudah berusaha untuk menasihati Saipudin agar diam saja. Ya, nikmati waktu itu. Tetapi, ya, Saipudin malah keluar-keluar, itu yang pertama. Itu membuat Sarah Ayu ngamuk ya. Merasa, wah ini nggak benar suaminya. Dinasihatin nggak bisa. Malah suaminya itu dengar kata netizen. Netizen suruh jangan pulang. Netizen suruh, ya Pak, bongkar semua gitu kan. Udah Pak, hujat terus, serang terus Islam. Itu kan permintaan dari netizen Kristen. Jadi malah itu menjadi penyemangat bagi Udin untuk terus melakukan hal itu, nggak pulang, ya terus menghujat. Sarah Ayu ya tinggal bilang, kalau kamu mau dengar kata netizen, ya udah ikutin netizen, jangan dengerin dia lagi. Artinya dia nggak dibutuhkan ya dia pulang. Sarah Ayu merasa dia sudah nggak dihargai, sudah tidak didengar, nggak ada gunanya lagi, ya mending dia pulang. Dia udah capek-capek kerja ya, dia bilang. Sarah Ayu udah kerja seperti sapi perah, bukan sapi biasa loh. Sapi perah yang tenaganya 3 kali lipat daripada kerja di Indonesia. Dia udah capek-capek cari duit untuk menghidupi si Gembel Udin ini. Ya si Gembel Udin ini nggak mau dengar lagi. Ini kan susah. Dia ngerawat Gembel Udin, tapi Gembel Udin mau dengarnya netizen. Padahal netizen ya, tidak ada kontribusi juga gitu. Menurut si Sarah Ayu ya, nggak ada kontribusi. Transfer juga pas-pasan, dikit lagi gitu kan. Transfernya mungkin nggak bisa membuat mereka hidup mewah. Udah tuh nyuruh jangan pulang, sedangkan anak mereka ketinggalan di Indonesia, ya sedih lah. Ibu mana gitu? Ibu mana yang tega meninggalkan anak-anaknya? Coba saya tanya teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan ya, saya agak terkejut melihat apa yang dilakukan Gembel Udin, di mana dia lebih memilih agar istrinya tuh stay sama dia, nemani dia, dibandingkan istrinya pulang ke Indonesia merawat anaknya.
Ini bukan anak orang. Kalau ini anak si Sarah Ayu dengan laki-laki yang lain, dengan suami yang lain, nggak masalah. Misalnya Udin suami kedua, itu anak dari suami pertama. Mungkin Gembel Udin akan menyuruh, jangan kamu urus anak, urus saya, utamakan saya. Itu masih mending. Ini enggak loh, anak perempuan yang ada di Indonesia, anaknya Gembel Udin. Tapi kenapa tega Gembel Udin suruh Sarah Ayu stay di Amerika, jangan pulang. Dia nggak mikir apa Gembel Udin nih. Ya, Gembel Udin nggak mikir anak perempuannya itu masih kecil, masih butuh ibu. Ya, siapa yang lebih membutuhkan sosok Sarah Ayu? Gembel Udin atau anak perempuannya yang di Indonesia? Saya tanya netizen nih, terutama netizen Oten. Dalam hal ini ya, dalam hal kasus satu ini, saya harus katakan bahwa yang dilakukan Sarah Ayu udah benar. Dia tentu saja harus mengutamakan ya, menomorsatukan anaknya. Anaknya masih kecil, kecuali anaknya udah umur 20, 18. Oke lah dia utamakan suaminya. Karena suami itulah yang akan bersama dia sampai mati ya, salah satu mati kan gitu. Kalau normalnya, kalau nggak ada cerai kan gitu. Itu adalah teman kamu ya, dari kalian nikah sampai kalian meninggal. Salah satu meninggal duluan atau meninggal barengan. Tetapi ini anaknya masih kecil, kawan-kawan. Tentu saja dia utamakan anaknya, itu normal. Ini netizen-netizen ya, terutama yang oten-oten nih. Kalau kalian jadi perempuan, kalian punya anak, kalian utamakan anak kalian atau suami kalian yang udah besar, udah tua, yang kerja pun nyusahin aja gitu, nyebelin lagi. Ya, dekat-dekat sama dia nyebelin gitu, kerjanya marah-marah, kerjanya nyuruh-nyuruh, kerjanya sok-sok hebat, selalu merasa dirinya besar. Nah, kalian ini, kalau kalian di posisi ibu, apa yang akan kalian lakukan? Coba saya tanya. Ya, kalau kalian ada di posisi ibu, kira-kira apakah kalian akan melakukan hal yang sama atau kalian akan melakukan hal yang berbeda? Belum lagi ya, di Amerika tuh tekanannya besar. Mereka hidup menumpang. Ya, mereka tuh hidup menumpang dan kalian dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Ibun. Bulan 1 sampai bulan 3, haleluya. Bulan 4, salibkan dia. Artinya apa? Orang yang memberi tumpangan, orang yang selama ini kasih makan mereka, bawa mereka jalan-jalan, itu juga sudah ngelihat mereka tuh jijik. Sudah melihat mereka tuh nggak lebih daripada benalu. Ya, benalu yang menempel ke kehidupan mereka, yang nyusahin mereka. Dan kalian bisa lihat ya, Rudi Gunawan saja nggak pernah lagi satu frame dengan Saifuddin, nggak mau, jijik mungkin. Rudi Gunawan mungkin melihat, wah ini saya ketarik nih. Saya ketarik kena masalah. Ya, saya padahal udah keluar uang untuk supaya dia datang ke Amerika, tujuannya kasih dia liburan, kasih dia enak-enak. Dan itu bukan satu hal yang murah, kawan-kawan. Ya, tiket ke Amerika tuh pulang pergi udah berapa? 2 orang, makannya selama ini. Hotelnya selama ini. Rudi Gunawan tuh mungkin sudah keluar ratusan juta kalau di Indonesia kan ya. Dia sendiri belum sama yang lain. Orang-orang Amerika, orang-orang Indonesia yang di Amerika tuh yang lain udah keluarkan berapa gitu. Ditotalin tuh si Udin, si Gembel Udin mereka udah berkorban berapa? Ya, berapa banyak uang yang sudah mereka keluarkan. Itu pun belum cukup. Gembel Udin terus-terus saja gitu kan jadi benalu di kehidupan mereka. Yang geram gitu. Ya kita di Islam aja, tamu itu ya, 3 hari kita nggak boleh nanya dia ngapain, dia kenapa gitu ya. Kita wajib servis dia selama 3 hari ya. 3 hari gitu, nggak pernah ya di Islam dikatakan sampai 3 tahun. Bahkan 3 bulan juga enggak gitu, kecuali case-case tertentu. Kita boleh nampung orang 3 bulan ya kalau memang orang tersebut membutuhkan pertolongan kita. Kalau nggak, kewajiban kita utama cuma 3 hari kok. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika itu normal. Siapa yang mau tampung Udin selamanya? Siapa yang mau kasih makan Udin selamanya? Udah besar dia, bisa cari makan sendiri. Mereka aja sama anak sendiri ya. Bule-bule itu atau orang-orang di Amerika, kebiasaannya. Umur 17 tahun anaknya keluar kok. Begitu anaknya kuliah, keluar anaknya. Kerja sendiri. Walaupun mungkin bapaknya orang kaya, orang sukses, orang hebat, anaknya itu biasa setelah kuliah ya cari kerjaan sendiri, part time sendiri. Ini kok Gembel Udin yang pendatang, yang istilahnya tamu, malah harus ditanggung. Nggak mungkin orang mau, itu normal. Nggak mungkin orang mau tanggung ya. Cobalah kalian gitu, berada di posisi orang-orang yang ada di Amerika. Dan si Sarah Ayu tahu diri. Bedanya Sarah Ayu ini, Ibun ini masih tahu diri. Dia lihat, ya nggak mungkin lah mereka numpang terus. Kalau si Gembel Udin ini kan mukanya tebal. Ya, bedanya kan mukanya Udin ini tebal gitu. Kalau si Udin ini nggak peduli, nggak ada rasa malunya.
Kalau bisa numpang selamanya, selamanya dia. Kalau bisa minta mobil, minta mobil. Kalau bisa minta rumah dia. Semua dia minta. Karena Udin memang nggak tahu malu. Mukanya tebal. Sarah Ayu nggak bisa seperti itu. Jadi mau gimana? Ya mau gimana gitu. Udah berusaha Sarah Ayu ya. Terus di sini juga teman-teman dengar pernyataan dari saya, Sarah Ayu sendiri ya, bahwa yang ada di Facebook itu memang benar ditulis oleh Saifuddin dan dibiarkan oleh Ibun dengan tujuan apa? Di sini Ibun ingin melihat siapa orang-orang yang menikam dia dari belakang, siapa orang-orang yang menjelekkan Ibun dari belakang. Ya, jadi dia ingin tahu juga gitu. Ya benar sih. Kadang-kadang kita harus tahu kenyataan gitu. Kita harus tahu siapa orang yang hanya penjilat, siapa yang menyerang kita dari belakang. Ya, jadi Ibun melihat bahwa ternyata teman-teman mereka ya, artinya teman dia dan teman Saifuddin, ada beberapa yang lebih memihak Saifuddin dan menjelek-jelekkan Ibun ya, mengatakan Ibun nggak bertanggung jawab lah, istrinya nggak benar ya, istrinya nggak setia, dan lain-lain. Mereka nggak lihat bahwa Ibun itu ada di tempat yang dimana dia harus memilih antara anaknya yang masih kecil atau Saifuddin. Ya, dia pasti memilih anak. Walaupun kita nggak tahu alasan utama dia pulang ke Indonesia apakah karena anak atau karena nggak tahan ya, mungkin itu adalah rentetan atau ya semua lah. Jadi kalau dibilang alasan Ibun pulang ke Indonesia, nomor satu tuh apa? Ya mungkin anak nomor satu, mungkin. Nomor dua, nomor tiga, nomor empat urutannya saya nggak tahu gitu. Ya, kalau si Ibun kan bilangnya makan. Oh karena makanan nggak tahan. Ya bisa jadi juga karena nyinyiran atau ke tatapan tuan rumah ya. Pemilik rumah yang mereka tumpangi pun udah nggak enak. Sama kayak kalian misalnya numpang di rumah orang. Kan kalian bisa rasakan yang punya rumah ini welcome atau enggak. Kalau yang punya rumah ini udah nggak enakan, udah istilah lihat kalian pun jijik. Yang tinggal pun biasa udah nggak nyaman. Ngapain lagi tinggal? Udah seperti itu kok yang punya rumah. Cuman Saifuddin kan masih tahan-tahan. Ya bisa jadi alasan kedua itu nggak enak. Atau alasan ketiga nggak sanggup. Jadi babu di Amerika, capek, kerjanya kayak sapi dibilang kan. Kerjanya capek sekali. Atau yang keempat, udah muak dengan Saifuddin gitu kan. Atau mungkin yang udah muak dengan Saifuddin yang nomor dua. Udah bosan melihat kehidupan yang nggak jelas. Ya, masa depan nggak jelas seperti ini. Jadi pelarian itu kan nggak jelas masa depannya. Berapa lama larinya nggak tahu gitu. Kalau ada angka pasti masih mending. Misalnya, oh kamu harus hidup di pelarian selama 2 bulan. Atau 2 tahun gitu. Tunggu 2 tahun lagi baru reda. Ada kepastian. Orang masih bisa sabar. Ya, kalau ada kepastian gitu orang masih bisa sabar nunggu. Ini kan nggak ada kepastian. Mau sampai kapan? Ya. Udah itu Udin masih koar-koar. Kalau Udinnya udah diam, mungkin Sarayu bilang, oh udahlah, nanti mungkin tahun depan orang juga udah lupa. Kan gitu. 2 tahun lagi mungkin orang udah lupa, mereka bisa pulang. Ini kan nggak Udin terus-terusan koar-koar. Belum lagi ditambah channel-channel Muslim juga tetap soroti dia gitu kan. Ya, channel Muslim tetap konsisten memberitakan Saifuddin gawat ini. Artinya sampai kapanpun nggak bisa pulang. Kalau nggak selesai-selesai. Ini yang membuat ya ketakutan semua lah. Dan di sini Sarah Ayu juga berkali-kali menyampaikan bahwa yang reseh, ya, yang jahat, ya, garis bawah ini. Yang jahat itu malah dari orang-orang Kristen. Ya, istilahnya bukannya menasihati yang baik, malah menjerumuskan Udin kan gitu. Ini ibaratnya gini. Kita ini memang tergantung teman. Ada teman kadang-kadang kita lihat, wah dia mendukung kita gitu. Kita mau pergi berantem nih. Kita mau pergi berantem, teman kita bukan nasihati jangan berantem. Malah dibilang, hajar, hajar. Saya dukung kamu, nanti ada apa-apa saya tolong. Saya di belakang kamu, maju gitu. Menurut Saifuddin, orang-orang yang seperti itulah teman dia. Orang-orang seperti itulah teman baik dia, orang yang mendukung dia. Menurut Sarah Ayu itu salah. Ya, menurut Ibun itulah orang-orang yang menjerumuskan kita ke dalam jurang. Nggak boleh berteman dengan orang itu. Dan kita dengar juga lah, menurut si Saifuddin, ya, kalau ada orang yang menyuruh dia jangan menghujat, itu artinya membuat mati pelayanan dia. Nah, ini kan kacau. Kalau mindset dia adalah pelayanan, ya pelayanan dia itu adalah dengan cara menghujat, artinya memang ada yang salah di kepala Udin. Di kepala Udin ini memang ada yang bermasalah, kawan-kawan. Sehingga dia merasa pelayanan itu adalah penghujatan. Kalau nggak menghujat, itu bukan pelayanan Kristen, bukan pelayanan dia. Ini kan kacau pikiran seperti itu, pikiran yang nggak benar. Dan itu coba diluruskan oleh si Sarah Ayu, tapi kan nggak mau dengar. Ya sudahlah, mau gimana lagi.
Kita nasihati orang 1, 2, 3 kali mungkin bisa. Kalau udah nggak bisa lagi, apalagi guna kita. Mungkin Sarah Ayu merasa nggak ada lagi fungsi, ya, dia ada di samping Saifuddin. Coba saya tanya, apa fungsinya lagi? Nggak ada. Dia ngomong 100 kali nggak didengar. Terakhir fungsi Sarah Ayu cuma satu, jadi sapi perah mencari uang demi Saifuddin. Dan itu kan nggak pantas lah. Ya, apalagi dia wanita. Apalagi Saifuddin juga masih lengkap badannya. Masih bisa kerja. Lain cerita Saifuddin sekarang kena penyakit. Ya, Saifuddin terkapar di rumah sakit, nggak bisa kerja, ya situasinya memang nggak memungkinkan dia untuk mencari nafkah, maka istri yang cari nafkah masih wajar. Ini kan nggak, Saifuddin onggah-onggah kaki. Sarah Ayu yang bilang kan, Abi mah ongkang-ongkang kaki. Yang kerja capek-capek, si Sarah Ayu yang nggak bisa terima. Ya, mana bisa terima kalau seperti itu? Hanya dijadikan sapi perah. Kayak kalian lah, ketemu pasangan kalian jahat sama kalian. Ya, saya sering mendapati, dan saya kadang-kadang langsung bilang, cerai. Kalau ada orang konsultasi sama saya seperti itu, saya suruh cerai. Berkali-kali tukang becak saya bilang gitu juga. Istrinya belikan becak, suaminya bukan narik becak, malah duduk di kedai tua. Ya, malah di kedai tua, main judi, minum. Nggak pernah ngasih nafkah. Udah itu pulang-pulang kasar ya, karena mabuk jadi kasar. Marah-marah saja. Saya bilang ceraikan. Yang gituan ngapain gitu? Ngapain dipertahankan? Ya gara-gara, oh agama nggak boleh cerai gitu. Bullshit, orang seperti itu tinggalkan. Nasihati 1, 2, 3 kali. Ya, minta kepada Allah agar ubah suami Anda. Kalau memang udah nggak bisa, apalagi cerita, tinggalkan. Malah mungkin dengan apa yang kalian lakukan, suami kalian bisa berubah. Lebih bagus untuk dia kan gitu. Banyak orang seperti itu. Setelah istrinya ceraikan, suaminya yang sebelumnya ini kerjanya cuma makan, duduk, makan, tidur gitu kan, terakhir jadi berubah. Ya, jadi orang yang lebih baik. Artinya malah pahala bagi istrinya. Setelah meninggalkan suaminya jadi orang lebih baik. Beruntunglah orang yang jadi istri berikutnya, atau keluarganya gitu kan, yang mungkin sebelumnya si suami ini nggak pernah ngasih ke orang tuanya, terakhir jadi bisa ngasih duit ke orang tuanya, bisa ngerawat orang tuanya. Berkat sadar setelah ditinggalkan. Jadi cerai itu bukan sesuatu yang mengerikan. Ya, kalau memang suaminya seperti itu, tinggalkan. Mau gimana lagi? Sarah Ayu udah bertahun-tahun menasihati Udin, tapi nggak mau berubah kan Udin. Tetap melakukan hujatan-hujatan. Dan di sini teman-teman dengar ya, bahwa yang disampaikan Udin benar, bahwa paspor dari si Sarah sudah dia sembunyikan. Tetapi Sarah Ayu berhasil pulang dengan pertolongan konsulat Indonesia yang ada di Amerika. Jadi ya di situ mungkin dia cerita bahwa paspornya ditahan, dia disuruh kerja, anaknya ketinggalan di Indonesia, bahkan dari konjen Indonesia ya, konsulat jenderal Indonesia itu yang sampai kasihan. Ya maksudnya kasihan ini di mana? Ya bisa jadi tiketnya si Sarah Ayu pulang ke Indonesia pun dari KBRI yang bayar gitu kan. Dari konsulat besar Indonesia di sana yang istilahnya keluarkan uang, ada mereka budget ya untuk memulangkan warga Indonesia seperti itu. Dan itu diakui sama Sarah Ayu bahwa orang Islam inilah yang baik-baik. Orang Islam inilah yang malah kasihan sama dia, mendukung dia. Sedangkan yang dari pihak Kristen selalu maunya itu hujatan. Ya, semangati Udin itu semangati untuk menghujat, bukan semangati Udin untuk berubah jadi orang baik. Bayangkan, inilah saya bilang orang-orang toksik ya, yang harusnya dihindari oleh Saifuddin. Bukannya Saifuddin menghindari dari pendukung-pendukung yang nggak benar, yang toksik-toksik ini. Dia malah mendengarkan, senang gitu kan, kalau ada pendukungnya bilang, bongkar gitu kan. Hujat terus, Abi, hujat terus. Wah, dia semangat, senang. Iya, kita akan lawan Islam, kita akan begini-begini. Ya ini kalau netizen yang sekaligus donatur masih mending. Ini kadang-kadang ada netizen yang bukan donatur. Kasihan si Saifuddin. Dia sampai minta 20.000. Ya. Minta satu orang ngasih 20.000 per bulan aja susah kali. Gak ada yang ngasih. Kalau yang masih Islamofobia masih mending. Biasanya yang Islamofobia ini memang cenderung dia nggak mau muncul di live chat ya. Dia biasanya dari balik layar. Mendukung dari balik layar dan ya uangnya lumayan besar. Karena orang udah benci itu biasanya lebih rajin mengeluarkan uang. Contoh nih, kita ada dendam sama orang, benci sama orang, biasa kita akan lebih totalitas untuk ngapa-ngapain itu orang, dibandingkan orang yang nggak ada dendam.
Umat Muslim di Indonesia nggak pernah dendam dengan orang Kristen. Itulah nggak pernah ada istilah Kristenfobia ya. Yang ada tuh Islamfobia. Dan itu benaran ada. Ya, benaran ada dan diakui. Ya, diakui bukan hanya oleh kami yang merasakannya, tapi diakui oleh dunia. PBB sendiri mengakui ada Islamofobia dan PBB sudah mengatakan ya, stop! Stop Islamofobia, harus dihentikan. Jangan lagi ya orang-orang di luar Islam ini membenci Islam sampai sebegitunya. Bahkan nggak segan-segan ya. Nggak segan-segan untuk mengeluarkan uang banyak hanya demi mencelakai yang namanya agama Islam. Hanya demi supaya agama Islam ini hancur. Ngeri nggak kawan-kawan? Ngeri loh mereka ini, sangat ngeri. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, kok ada ya orang sebegitu bencinya dengan agama tertentu, padahal agama ini ya nggak ada buat salah juga dengan mereka gitu. Aneh. Apa yang sebenarnya dikejar gitu? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya buat para netizen. Dan sekali lagi saya ajak teman-teman berpikir nih. Kalau jadi Sarah Ayu, ya dia lebih memilih anak, salah nggak? Saya tanya kalian. Dia memilih anaknya dibandingkan Udin, salah nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang dilakukan Udin benar nggak? Menyuruh istrinya fokus servis dirinya, fokus melayani dirinya, ya tinggalkan anak-anaknya, bahkan istrinya disuruh kerja. Ya, disuruh kerja jadi sapi perah, sedangkan Udinnya ongkang-ongkang kaki. Udinnya cuman goyang-goyang kaki, ya, terus goyang-goyangin bijinya itu, ya, yang bijinya, biji apa, loto ya, apa, leto apa, telo, kok saya jadi nggak tahu ya. Jadi, dia cuman goyang-goyangin itu, dan dia nggak kerja, pantas nggak? Sedangkan tangan dan kakinya masih lengkap, kecuali dia cacat, kecuali dia nggak bisa cari nafkah, itu wajar. Ya, ini lato-latonya aja yang bisa dia andalkan ya, lato-latonya, saya ingat ya, namanya lato-lato. Ya, cuman ngandalin lato-latonya yang tek-tek-tek gitu kan, yang udah hancur juga gitu, udah diremas sampai hancur. Ya kalian yang nilai sendirilah, pantas nggak? Kalau saya sih cuman ya sampaikan dengan sesuai kenyataan saja. Dan di sini Sarah Ayu sudah mengakui ya bahwa umat Muslim lah yang baik. Ini kesekian kalinya. Dulu juga berbagai kesempatan Sarah Ayu udah sampaikan bahwa dia nggak pernah benci Islam karena dia lihat orang Islam ini baik-baik. Orang Islam ini nggak rese-rese. Bahkan saat dia pulang, orang Islam yang mendukung dia, membantu dia. Nggak ada yang aneh-aneh. Ya kalau orang Kristen ini kan selalu ngomong, wah nanti kamu disekap, kamu diginiin. Nggak ada itu semua. Sarah Ayu yang bilang, ya nggak ada itu. Itu semua hanya pikiran negatif dari orang-orang yang benci Islam. Padahal agama Islam nggak seperti itu. Orang-orang Islam nggak seperti itu. Orang-orang Islam baik. Yang suka aneh-aneh ya, kita tahu sendirilah. Kita lihat ya, di negara-negara Amerika Latin, negara-negara yang mereka anggap sebagai negara Kristen, itu culik-menculik, nerol, wah ngeri kawan-kawan. Bahkan saya sendiri adalah korban teror tersebut ya. Saya ini jadi korban teror juga gitu. Di Indonesia yang mereka koar-koar, wah Islam lah yang enak gini-gini. Terbalik, saya kena teror. Ada nggak pendebat-pendebat oten yang sampai diteror seperti saya gitu, sampai diancam mau dibunuh lah, ya diancam inilah, diancam itulah. Ya, kalau si Mika nanti kan cuma gaya-gaya, oh saya akan diginiin lebay-lebay gitu kan. Kalau saya ancaman tuh nyata kawan-kawan, buktinya juga ada. Dan itu juga dibilang sama Wak Donat kan, umat Muslim aja nggak seperti itu nyerang dia. Malah dari Kristen yang sampai datang ke sekolah anaknya, sampai datang ke tempat toko yang dia sewa, itu pengakuan dia langsung loh. Ya, walaupun mungkin sekarang dia menyesal ngomong seperti itu, sehingga apa image-nya agama Kristen tambah hancur dia buat. Tapi itu adalah spontanitas. Dan orang yang spontanitas biasanya jauh cenderung lebih jujur ya, karena dia spontan, dia jujur. Kalian dengar sendiri gitu. Di Islam tuh nggak pernah ada orang yang kayak main hakim sendiri seperti itu gitu kan, sampai aneh-aneh gara-gara agama. Nggak seperti itu. Buktinya pendebat-pendebat Kristen aman, Saifuddin aman selama ini, Gracia Pelo juga aman walaupun ditangkap, siapapun aman kok. Malah beda ya, saya agak takut gitu. Kalau ini menimpa pihak Muslim, wah gawat kawan-kawan, gawat gitu. Karena di Islam kita masih bisa membedakan mana yang boleh, mana nggak. Ada batasannya. Kita di Islam diajarkan itu. Ya, harus ada batasan, nggak boleh sembarangan, nggak bisa suka-suka. Dan kita patuh ya, kepada hukum tersebut, kepada ajaran tersebut. Karena umat Muslim ini cenderung, ya memang diajarkan untuk berserah dan patuh kepada aturan.
terutama aturan agama gitu. Kalau udah agama bilang nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Nggak ada yang pernah kita eksegesi sendiri. Ah udahlah, boleh lah. Ya udahlah, untuk yang ini cincai-cincai gitu kan, diperbolehkan. Nggak ada. Islam nggak seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya, orang-orang kalau di bawah naungan Islam tuh selalu lebih damai. Ya, negara-negara yang istilahnya Islam yang berkuasa itu biasanya jauh. Nggak ada yang istilahnya diskriminasi terlalu berlebihan. Beda sama, ya kita tahu sendirilah. Ya, kalau sebelah yang jadi pemimpin, bagaimana nasib umat muslim. Umat muslim tuh kalau jadi minoritas, udahlah tragis. Tragis. Sangat tragis gitu. Tapi nggak pernah ngeluh-ngeluh, nggak pernah playing victim. Kan bedanya di situ. Kita nggak suka playing victim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel baru ini, HMC News ya. Walaupun sebelumnya sudah ada nama channel ini, tapi ini channel yang berbeda. Ya, yang kemarin itu sudah nggak ada, ini yang baru. Ya, makasih buat dukungannya. Dan di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.